Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa dalam kebaikan. Baiklah, pada kesempatan ini seperti yang saya katakan di video-video sebelumnya, kita akan mengomentari ya, video-video Abah Aus ya, dari pendapat-pendapat Abah Aus, argumentasi-argumentasi Abah Aus. Dan mudah-mudahan ya, walaupun ada 100 orang, 200 orang, bahkan 1000 video, 1000 channel yang mereaction video ini, itu menurut saya kurang daripada dibandingkan dengan ratusan jiwa, ya, ratusan manusia, ratusan juta manusia yang ada di Indonesia. Maka harapan saya dengan adanya video ini, bagi orang-orang yang belum mendapati video-video yang dimana video tersebut mengcounter atau memberikan nasihat atau membantah argumentasi Abah Awah, mudah-mudahan video ini termasuk salah satunya ya, mudah-mudahan bisa sampai kepada saudara-saudara, baik satu orang, dua orang, atau sekian orang. Alhamdulillah kalau ada sampai kepada teman-teman kita, terutama pengikut dari Abah Awas tersebut. Dan untuk menyingkat waktu, kita lihat ya bagaimana cuplikan video yang dikirim kepada saya. Ini video Abah Aus tentang apa ini? Tentang Hajar Aswad ya. Silakan kita simak terlebih dahulu. Hajar Aswad anu di Mekah mah di sorga kalau tina tanun di Jabal Lubes. Ari ieu mah Hajar Aswad di sorga turunna ti langit ieu mah. Yang belum mengerti bahasa Sunda ya. Kalau Hajar Aswad yang di Mekah itu dari surga yang keluar dari tanah. Lalu kemudian yang Hajar Aswad yang dibawa oleh Abah Aus ini adalah dari surga yang turun dari langit. Nah, yang intinya mah ya, yang dari Abah Aus mah yang dari langit. Kalau yang di Mekah itu, yang di Ka'bah itu dari bumi. Di Ka'bah mah kita akan bahas ya. tina tanah ti bumi. Ieu mah di langit. Pertama kali itu pasaran Hajar Aswad yang keluar dari bumi, dari surga, keluar dari tanah, disimpan di surga apa? Itu ini apa bawa batu hitam saja 0,77 juta tahun yang lalu turun ke Indonesia. Dewa itu tadi dia di bawah. Nah, 55 juta daftar ke Mekah tapi lahir pakai Jepang kan. Nah, eta patutna teh. Patut hijau. Jadi untuk salaman ieu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisi urang ka Mekah itu gawe ke Mekah. Itu cuma Hajar Aswad keluar dari bumi disimpan di Ka'bah. Yuk Hajar Aswad turun dari langit disimpan di Ka'bah, hanya dipakai K ya untuk di Ka'bah di Ka'bah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia ya teman-temanku semua, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama, video-video semacam ini akan berbahaya ya. Akan berbahaya bagi orang-orang setelah peninggalan beliau. Bisa jadi nanti ketika beliau sudah meninggal dunia, mudah-mudahan ya diberikan hidayah. Nah, batu ini akan menjadi sesuatu yang keramat. Apalagi kan kita di Indonesia kan sedikit-sedikit keramat, sedikit-sedikit pembawa berkah. Padahal batu ini manfaatnya apa? Padahal sekelas Umar saja, kelas Umar ya, melihat batu tersebut dan dia berkata, sesungguhnya engkau hanyalah batu biasa. Kalau aku tidak melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menciummu, maka aku tidak akan melakukannya. Ini samina wa ata'na ya, gitu. Nah, kalau di sini dari 0, sekian juta tahun yang lalu, bayangkan. Masya Allah, ini luar biasa ya Abah Aus ini.
Kita nggak tahu ya gimana caranya ini. Pikiran kok tidak berpikir logika begitu ya. Ini jamaahnya ini, kita tidak berpikir logika. Masa ada batu yang sekian puluh sekian juta tahun lamanya turun di Abah ini. Terus Abah ini tahunya dari mana? Gitu. Sedangkan Rasulullah tidak tahu bahwasanya ada batu Hajar Aswad yang turun di Indonesia. Lalu buat apa begitu? Nah, kalau sekiranya batu ini memang benar-benar ya, kalau benar turun di Indonesia dari sekian juta, sekian puluh juta tahun lamanya turun di Indonesia, lalu kemudian diberikan kepada Abah, nggak masuk akal ya. Nggak masuk akal. Nah, sekarang kita lihat apakah ada riwayat-riwayat yang mengatakan demikian. Karena kan barometer kita beribadah yaitu. Apakah ada riwayat yang sahih yang mengatakan demikian? Atau apakah ada ya hadis-hadis dari sekian banyak kitab-kitab hadis ya, apakah kita temukan apa yang dikatakan Abah Aus tersebut? Kan tidak. Nah, khawatirnya nanti ya, orang akan lebih menghabiskan waktu untuk melakukan perbuatan yang sia-sia ini dibandingkan dengan perbuatan atau amalan-amalan yang sudah jelas ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini enggak masuk akal. Sedangkan Islam itu agama yang sangat logik, agama yang masya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Keautentikannya sudah bisa dipertanggungjawabkan. Agama yang ilmiah. Islam itu agama yang ilmiah, bukan agama perasaan, bukan agama cocok logi gitu ya, bukan. Tapi agama-agama yang sudah jelas. Kenapa demikian? Ini dalilnya. Kenapa demikian? Ini dalilnya. Kok bisa demikiannya? Oh, Allah mengatakan demikian. Lalu bagaimana dengannya ini? Nabinya mengatakan demikian. Sudah jelas. Patokan kita memang segitu saja. Sesuai dengan pemahaman para sahabat. Nah, kalau pemahaman seperti ini, dikhawatirkan nanti di akhir zaman. Ya, sekarang memang akhir zaman. Dikhawatirkan. Ini membuka celah kepada kesyirikan. Sebagaimana dulu, ya ketika orang-orang soleh, lalu kemudian dibuatlah patungnya, kemudian timbullah rasa kangen kepada pengikut yang fanatik ini, sehingga dibuatlah patung, lalu kemudian lama-kelamaan orang yang membuat patung ini meninggal, akhirnya oleh anak cucunya disembahlah patung tersebut. Nah, itu khawatir kita dengan yang ini. Dijadikanlah batu ini sebagai bisa memberikan keberkahan, atau bisa mengobati orang, atau bisa memberikan kita kesaktian, atau bisa mengabuli hajat kita dan lain sebagainya. Itu dia yang kita khawatirkan. Maka oleh karenanya kita harus tutup rapat-rapat celah-celah yang bisa memudaratkan kepada kita. Dan batu ini tidak memberikan mudarat, tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa. Apalagi ini hanyalah pengakuan belaka si Abah Aus. Maka oleh karenanya kepada pengikut beliau, jauhilah hal-hal yang demikian. Kalau sekiranya ada, tanyakan. Kita beragama itu tanyakan. Ini ada tidak dalilan dari Nabi? Apakah batu ini turun di Indonesia gitu? Atau apakah ada dalilan dari Nabi bahwasanya Hajar Aswad itu keluar dari bumi gitu. Tapi sayangnya ya, aneh banyak sekali pengikutnya. Ini kita khawatirkan nanti akan menimbulkan kesyirikan nantinya. Terus nanti kita samakan nanti bagaimana sikap kita, nah bagaimana sunnahnya ketika mencium Hajar Aswad tersebut disamakan dengan ini nanti. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar misalnya. Disamakan nanti. Akhirnya orang-orang tawab di sini. Tawab jadi di sini nggak perlu tawab di sono nantinya. Padahal ini adalah rekayasa belaka saja. Banyak ini orang-orang yang mengikuti beliau. Bukan orang kaleng-kaleng, orang berpendidikan. Orang S1, S2, S3 sampai profesor mengikuti beliau. Nah, dari sinilah kita tahu bahwasanya tingginya pendidikan bukan menentukan lurusnya atau benarnya pemahaman. Sekali lagi ya, ini walaupun pengikut beliau sekolahnya tinggi-tinggi sampai profesor, itu bukan jaminan bahwasanya mereka pemahamannya benar. Akan tetapi kita lihat, kadang banyak orang-orang yang tidak sekolah, tapi pemahamannya benar.
pemahamannya benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Itulah titik sebenarnya, tidak bertele-tele. Islam itu tidak bertele-tele. Ya, patokan kita, barometer kita, Al-Quran, hadis-hadis yang sahih sesuai dengan pemahaman para sahabat. Mudah-mudahan ini dapat dipahami. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.